asik-asiknya, tapi hobinya luber. Aha. Aduh, ternyata HP-nya lowbat. Gimana ini? Gimana ini? Padahal lagi asik-asiknya, tapi HP-nya lowbat. Aha. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Halo sahabat komuni pertama, pernah nggak sih kalian lagi asik-asiknya main game, scroll TikTok dan nonton video, tiba-tiba HP kalian kalau dayanya habis, dia kan nggak bisa dipakai buat apa-apa. Nah, tahu nggak sih kalian, jiwa kita juga bisa lowbat atau mati kalau kita jauh dari Tuhan. Kita jadi gampang marah, gampang malas berdoa, dan juga malas ke gereja, bahkan mengejek teman di sekolah. Hari ini bareng aku, Kak Agnes, kita mau belajar gimana cara mengecas jiwa kita lewat sakramen Ekaristi dengan tema bersekutu dan diutus dalam Ekaristi. Yuk kita cari, ayo. Nongki yuk. Ayo. Masa yuk. Ayo. Ngopi yuk. Ayo. Ngerojak yuk. Ayo. Gibah yuk. Ayo. Insaf yuk. Sahabat Yesus, rahasia terbesar dari sakramen Ekaristi adalah pada saat kita mengikuti misa dan di momen di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus. Peristiwa tubuh dan darah Kristus disebut dengan komunio, yang artinya bersatu dan bersekutu. Tuhan Yesus telah berpesan dalam Injil Yohanes bahwa kita adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Coba bayangkan saat kita menerima hosti masuk ke dalam tubuh yang dimana kita membayangkan itu Tuhan Yesus yang asli, sang sumber kehidupan yang benar-benar nyata dalam hidup kita dan menyatu dengan tubuh dan darahnya. Jiwa kalian juga yang tadinya lowbat seperti HP yang ketika dicas penuh 100% dengan kasihnya. Tapi perlu diingat, karena teman di sebelahmu, di depanmu, dan di belakangmu juga akan menerima hosti yang sama. Artinya kita semua akan terhidup dalam satu pokok yang sama, dan kita juga akan bersatu dengan Yesus secara vertikal dan bersatu dengan sesama secara horizontal. Jadi setelah menerima komuni, adik-adik di sini saya ingin mengajak
Jika HP kalian dayanya penuh 100%, apakah HP-nya bakal kalian diemin aja tercolok di kamar? Tentunya tidak dong. HP-nya pasti dicabut dan dipergunakan untuk menelpon, belajar, serta membantu orang lain. Hal ini sama terjadi di akhir misa kudus, yang dimana peristiwa ini disebut dengan missio, yang artinya kita diutus. Ketika Romo dalam akhir misa berkata, "Pergilah kamu diutus," dan kita akan menjawab syukur kepada Allah. Itu adalah sebagai tanda bahwa misa kita di dalam gereja itu sudah selesai, dan ibadah yang kita lakukan di luar gereja juga baru saja dimulai. Kita juga sudah menerima tubuh dan darah Kristus yang menjadi roti yang dipecah-pecah untuk orang lain. Diutus itu bukan berarti kalian harus pergi khotbah ke tempat jauh memakai jubah, namun kita diutus sebagai anak-anak dan murid-murid Tuhan Yesus, artinya kita pulang ke rumah dengan menjadi anak yang penurut, rajin membantu orang tua, dan berani jujur juga ketika mengerjakan ujian, tidak menyontek. Itulah energi baterai yang sesungguhnya. Oke, baik. Jadi, teman-teman, calon penerima komuni pertama, sakramen Ekaristi adalah sakramen yang merupakan hadiah terindah yang Tuhan Yesus berikan untuk hidup. Nah, dalam hal ini, persiapkanlah dan berikanlah hati